udah coba banyak cari inspirasi untuk jualan digital produk, tapi kok masih aja nggak laku-laku, bahkan bikin kita nyaris putus asa. Dan seringkali banyak orang yang muntaber ya, kayak akun kemarin yang dibahas juga. Muntaber, mundur tanpa berita. Dan jangan sampai kalian termasuk salah satunya. Akan bahas malam ini spesial. Dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya. Kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya bisa lagi ketemu dengan teman-teman semua. Setelah seminggu nggak bikin konten ya. Aduh, ini sakit gigi luar biasa. Masya Allah masih agak kerasa-kerasa dikit sih. Tapi yang jelas Akang tetap semangat buat berbagi insight dengan teman-teman semua. Nah, kemarin Akang sempat ikut beberapa kelas di saat Akang lagi nggak produktif ya teman-teman ya. Jadi rasanya waktu yang terbuang sia-sia itu buat Akang pribadi kayaknya mubazir banget. Dan ternyata ada banyak hal yang Akang temukan ketika kita akan memulai jualan digital produk. Nah, karena sesuai dengan judul ya, cuma 1 jam kamu bisa jago jualan digital produk. Kok bisa sih Kang? Bisa banget. Yuk kita langsung aja bahas di sini. Oke, buat teman-teman semua ya, apa sih keuntungannya ketika kita berjualan digital produk? Kalau kita bahas ke momen-momen yang ke belakang, untuk berjualan digital produk itu kan sebenarnya risetnya juga nggak terlalu seberat ketika kita jualan produk fisik. Nah, berbeda kalau kita bermain produk fisik, kita harus tahu dulu nih brandnya seperti apa, kemudian kualitas produknya kayak gimana. Tetapi untuk produk digital sendiri, ini punya keunggulan tersendiri. Nah, sebelum Kang bahas ke materi yang inti, kita coba kenalan dulu dengan yang namanya digital produk. Banyak orang menggemari berjualan digital produk. Kenapa? Karena produksinya cukup sekali dan untungnya bisa berkali-kali. Itu yang bikin orang menjadi tergiur. Dan buat kalian semua yang mungkin belum bisa bikin digital produk, kalian juga bisa jadi affiliate-nya. Tetapi hal ini kan harus dibarengi dengan skill-skill yang mumpuni. Nah, kenapa judulnya 1 jam bisa jago jualan digital produk? Kita akan bahas. Nah, ketika kamu bermain digital produk, kamu nggak cukup hanya riset dan scroll-scroll doang. Karena kadang-kala ada poin-poin yang harus memang kita sesuaikan dengan skill kita. Contoh, misalnya teman-teman nih mau jualan yang namanya e-book. Ketika kalian berjualan e-book, kita harus tahu dulu tuh manfaat yang bakal dirasakan oleh calon audiens kita itu seperti apa. Karena untuk digital produk sendiri ini merupakan produk solutif. Jadi teman-teman semua tuh harus bisa menggambarkan tuh kira-kira solusi apa yang bisa kalian tawarkan dari ebook yang akan kalian tawarkan kepada calon audiens. Nah, setelah itu kalian mulai bangun yang namanya skill. Skill apa? Yang pertama, kemarin akan dapat insight yang luar biasa sekali. Kalian bisa mulai belajar yang namanya bikin landing page. Kenapa sih kita harus belajar bikin landing page? Di sini poin yang sangat penting sekali. Landing page ini adalah merupakan di mana halaman landas ketika orang mulai tertarik dengan iklan ataupun konten yang kita tayangkan. Nah, di sana kita bisa ngelihat tuh sebanyak apa orang yang masuk ke dalam landing page kita. Syukur-syukur kalau teman-teman sudah punya akun Instagram serta Facebook Ads, itu lebih enak lagi. Kalian bisa pasang pixel. Di sana kalian bisa tracking customer itu sudah sampai mana. Apakah hanya page view saja? Sudah ada yang masukin juga kontak mereka atau mereka sudah mulai membeli. Nah, itu yang pertama. Nah, skill inilah yang teman-teman harus punya ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian misalnya mau jual digital produk, kalian pahami dulu yang namanya bikin landing page. Nah, yang kedua, kalian bisa mulai bikin yang namanya copywriting. Nah, memang untuk copywriting ini sendiri Akang nggak bisa bahas banyak karena Akang juga masih banyak belajar. Tetapi poin yang menarik adalah ketika Akang kemarin ikut webinar online-nya ya dari Mahir Digital, karena Akang pribadi sebagai membernya, kita diajarin sebenarnya untuk bikin copywriting itu based on angle-nya dari mana. Contoh misalnya kalau teman-teman angle-nya tuh mau jualan obat insomnia ya teman-teman ya. Kemarin kocak banget tuh. Menurut Akang bagus banget iklannya ya ketika kita nawarin produk insomnia atau obat insomnia. Itu yang jadi highlightnya adalah takut sholat subuh kesiangan. Berarti angle-nya kan orang-orang yang ingin beribadah di sholat subuh atau di awal waktu atau di tepat waktu ya teman-teman ya. Nah, di sana kita bisa ngelihat
banyak orang yang berlomba-lomba untuk beribadah dan tidak kesiangan sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh itu banyak sekali hikmahnya bagi teman-teman yang mungkin sebagai seorang muslim ya teman-teman, bukan mungkin sebagai seorang muslim. Nah jadi teman-teman semua, ketika kita memahami angle dari sebuah produk, maka kita akan mudah menawarkannya. Ketika misalnya teman-teman mau berjualan ebook parenting, angle-nya dari siapa nih? Angle-nya dari orang tua kan, yang jelas usia berapa nih? Yang pasti kan usia muda ya, misalnya ibu-ibu rumah tangga yang usianya 24 sampai 30 tahun. Nah, ketika misalnya anaknya sering tantrum, kemudian juga bagaimana cara menanggulangi kemarahan anak, lalu kemudian anak misalnya gitu ya susah diatur. Nah, ini kan angle-nya banyak banget yang bisa kalian pakai. Terutama teman-teman semua kalau bisa dibarengi dengan skill membuat prompt di ChatGPT, itu akan sangat lebih powerful sekali karena yang jelas zaman sekarang zamannya canggih. Tetapi ChatGPT itu atau AI itu hanyalah sebagai virtual assistant. Selebihnya kembali ke kreativitas kita. Nah, dua skill ini teman-teman kalau kuasain, insya Allah 1 jam aja sehari kalian luangin untuk terus riset, untuk terus develop. Itu yang akan lakukan sekarang dan sampai saat ini akan terus develop. 1 hari 1 jam, 1 hari 1 jam. Akang pribadi biasanya sebelum tidur selalu mendengarkan konten-konten yang bersifat pengembangan diri serta apa saja yang belum Akang raih. Nah, ketika kita sudah menemukan konsep semuanya, kalau Akang selalu tulis seperti ini ya teman-teman ya dalam sebuah kertas supaya apa? Supaya nggak lupa. Bahkan Akang kemana-mana sekarang coba belajar bawa buku kayak begini. Biar apa? Ketika kita dapat inspirasi di sana kita bisa mulai nulis semuanya. Nah, kalau kalian mau jual digital produk itu jago, kemudian kalian juga pengen memahami yang namanya audiens, berarti kan kalian harus melakukan sebuah approaching atau pendekatan kepada calon audiens kalian. Nah, makanya dua skill ini, bikin landing page serta bikin copywriting, itu sangat berkesinambungan. Karena landing page ini nanti akan menjadi sebuah kolam audiens kita, di mana kita bisa melakukan banyak promosi. Nah, banyak sekali orang-orang yang kesulitan berjual digital produk karena pola pikir yang salah. Ketika kita bisa cepat kaya, nggak ada yang cepat kaya teman-teman ya. Pengalaman Akang juga untuk besar di perusahaan saja butuh 5 sampai 6 tahun ya. Itu padahal nilai project paling kecil 20 sampai 30 juta. Tetapi prosesnya adalah ketika kita upgrade skill kita di setiap harinya, kita coba lakukan hal-hal yang baru ya, seperti kita bikin copywriting, bikin landing page, kemudian juga kita belajar bikin banner ads. Itu ketiga hal ini akan menjadi poin apa? Akan menjadi poin penting buat kita. Ada hal yang menarik ya, kalau kalian misalnya jualan digital produk belum bisa promosiin sendiri melalui konten-kontennya, kalian bisa coba banyak platform yang ikut menawarkan teman-teman ya. Meskipun misalnya pembagian komisinya kecil atau pembagian hasilnya kecil, yang nggak ada masalah. Yang penting kalian bikin sebuah target. Target apa? Target pencapaian kalian. Misalnya saya pengen dapat 5 juta di 3 bulan pertama ya, kalau misalnya kalian mau bersabar. Dan ini adalah poin yang harus kalian tekankan dalam diri. Kalau seandainya kalian mau dapat 5 juta pertama dari produk digital, hanya ada satu hal yang bisa kalian lakukan adalah beriklan. Tapi beriklan pun kan kalian harus tahu dulu CPA-nya berapa, kemudian harga produknya berapa, kemudian kalau dikalkulasi dengan beriklan masuk apa enggak, itu kan banyak banget parameternya dan tidak jauh beda ketika kita bermain dengan cara organik. Nah, luangkan 1 hari 1 jam itu untuk mencari insight. Insight mulai dari cara bikin landing page, mempercantik landing page, kemudian kita juga ngintipin landing page orang lain ya. Terlepas kalian mau iklan atau enggak, itu yang harus kalian lakukan sekarang. Buat jago jualan produk apapun, ketika kalian mau upgrade skill, coba hal yang baru di setiap harinya ya, dengan cara riset apapun, insya Allah itu akan mendatangkan sebuah manfaat buat kalian. Karena ketika kita menambah ilmu atau menuntut ilmu, tidak akan ada yang sia-sia. Jadi poin utamanya adalah kesimpulannya, di saat kalian mau jago jualan produk digital, cukup luangkan 1 hari 1 jam. Sampai kapan? Sampai kalian paham, sampai kalian ngelotok. Karena ini adalah sifatnya supaya kita apa? Supaya kita makin expert. Karena produk digital itu adalah produk suatif, sekali lagi. Jadi kalian harus memberikan banyak value bagi orang-orang. Nah, buat teman-teman juga yang mau belajar bareng Akang, juga Akang siapkan video teman-teman semua ya. Harganya nggak mahal, cuma 2000-an aja. Ini hanya sebagai bagian untuk menunjang Akang juga di sini sebagai belajar bareng-bareng ya di dunia creator dan juga affiliate marketer serta digital produk.
supaya kita saling bisa mengisi, kita bisa diskusi ya teman-teman ya. Dan ini akan terus diupdate setiap harinya, setiap bulannya berdasarkan pengalaman-pengalaman Akang yang Akang dapatkan di kelas-kelas lainnya. Karena Akang pun bikin video pembelajaran ini tidak hanya sekedar dari pengalaman saja, tapi Akang juga collaborate dari beberapa kelas ternama, sehingga Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi hasanah keilmuan buat teman-teman semua. Dan video ini tidak akan mengajarkan bagaimana cara cepat kaya, tapi video ini akan mengajarkan bagaimana caranya kalian bisa memulai semuanya step by step. Nah, jadi buat teman-teman semua, videonya sampai di sini, nggak panjang-panjang, dan semoga saja video ini bermanfaat. Insya Allah mulai minggu depan atau mulai minggu ini akan coba konsisten ya teman-teman ya, sambil terus research kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan teman-teman semua. Nah, jadi kalau buat teman-teman juga yang mau dibahas kontennya, kalau akan ngerti insya Allah akan bahas, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.